saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kami saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ciri-ciri mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara pernah mencintai seseorang. Ketika kita mencintai seseorang, biasanya kita menunjukkan ciri-ciri yang khas. Mungkin ada rasa rindu sehingga ingin bertemu, sering berkomunikasi, bahkan meluangkan waktu meski sesibuk apapun. Lalu sebagai orang yang percaya, bagaimana ciri-ciri mencintai Tuhan? Jawaban terbanyak yaitu aktif mengikuti kebaktian, rajin berdoa, atau terlibat aktif dalam pelayanan. Dan semua itu dilakukan dengan berbagai macam motivasi yang belum tentu didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri mencintai Tuhan menurut Alkitab. Bagaimana ciri-ciri mencintai Tuhan? Yang pertama, seseorang yang mencintai Tuhan adalah seseorang yang rindu bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ketika kita mengungkapkan cinta dengan seseorang, tetapi tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ada waktu bersama, tentu orang yang kita cintai itu tidak akan percaya bahwa kita mencintainya. Karena itu sama saja kita berbohong. Hal serupa juga terjadi ketika kita katakan bahwa kita cinta dengan Tuhan, tetapi tidak pernah memiliki waktu untuk berdoa, tidak pernah merenungkan firman-Nya, tidak hidup akrab dengan Tuhan, tidak taat akan perintah-Nya. Kita sama saja berbohong. Lalu bagaimana seseorang yang mencintai Tuhan itu? Ya, seseorang yang hidup bergaul dan akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita mengasihi Tuhan, tentu kita selalu melakukan sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ciri-ciri yang kedua, seseorang yang mencintai Tuhan adalah seseorang yang senantiasa melihat pencobaan itu dari sisi positif. Kita bisa baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terkadang ketika kita mengalami dan menghadapi masalah, kita sering mengeluh, menyalahkan Tuhan, dan bahkan marah. Tapi hari ini kita bisa belajar, karena kita ditegur hari ini sebagai orang yang mencintai Tuhan. Kita belajar untuk memandang masalah itu dari sisi positif.
Percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan punya maksud yang indah dan mulia. Dari masalah tersebut, kita bisa menyadari siapa diri kita dan mengenal siapa Tuhan. Ciri-ciri yang ketiga, seseorang yang mencintai Tuhan adalah seseorang yang senantiasa memiliki kehidupan dalam kasih. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat, seseorang yang mencintai Tuhan adalah seseorang yang rela kehilangan segala-galanya. Kita bisa baca dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak meminta segala-galanya apa yang kita punya, melainkan Dia yang telah mengorbankan segala-galanya untuk kita. Hal ini mengajarkan kita bahwa seharusnya kita rela dan berani untuk mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Karena orang yang rela kehilangan segala-galanya berarti mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Di hari Minggu kita telah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dengan begitu, kita memaknai kasih Tuhan dengan terus mencintai Dia, yang selalu rindu bergaul dengannya, hidup dalam kasih, serta memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Melalui perenungan kita hari ini, marilah kita menjadi orang yang hidup mencintai Tuhan, bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi diwujudkan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk terus memperbaharui diri kami sehingga kami terus bisa mencintai Tuhan dengan segala apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami hati yang tulus sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan kehidupan kami, segala kelemahan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu berotoritas dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.